Itu bukan mimpi, itu visi, itu penglihatan. Nah itu saya bilang itu. Seseorang bermimpi lalu dia tanyakan kepada pandrita gitu ya, kepada orang cerdas gitu. Tapi dia lebih banyak sontaknya daripada benarnya. Kalau pegawai SARA beda lagi. Wah itu Kemenak kalau itu KUA. Maksud saya bagaimana Freud memandang itu? Begitu. Dia, sebelum Kanca berkomentar, kan ada itu Kak di kalau saya salah baca itu di cerpennya Sapardi atau siapa itu ada dosen yang tidak percaya dengan hal-hal mistik yang sering dilakukan oleh bapaknya ya. Jadi dia sangat saintifik sekali cara berpikirnya. Jadi dia tidak percaya itu dan suatu ketika dia pulang ke rumahnya kemudian mendapati bapaknya itu kemudian sakit, kemudian meninggal, ternyata kemampuan si bapak ini diwariskan ke anaknya dan tanpa sadar dia bisa mengobati orang, kemudian dia bisa menjalankan ritual seperti yang dilakukan bapaknya dan dia akhirnya jadi ini Sandro begitu ya. Mitos gitu. Dia akhirnya percaya dengan mitos-mitos itu. DNA nih Pak, DNA tidak bisa bohong. DNA itu. Jadi dia DNA dukun sudah benar lagi. Bagaimana tuh Kak? Bagaimana? Dari mimpi saya, dari gimana cara ngukur itu bahwa ini mimpi ini apa namanya? Jangan sampai suatu saat saya mimpi lagi dan saya tidak memperingatkan orang lain lagi. Termasuk mimpi dengan Kak Jalal bilang, masuk sini, kita duduk sini dekat saya. Dia bilang gitu. Ya. Hampir juga yang tidak pernah mengalami mimpi ini. Mimpi apa orang Rocky? Oh iya, berarti ada juga ini mimpinya. Kan tidak perlu lagi. Tidak perlu lagi. Lanjut. Maksud saya itu Kak, begini kan itu itu kan yang ilmiah. Sementara misalnya kalau disebutkan oleh Sandi atau yang lain itu kan sesuatu yang itu tadi di ruang imin yang berbeda. Bagaimana ketersambungannya itu Kak dengan tafsirnya Freud itu? Apakah interpretation of dream? Itu kan sudah misalnya yang diceritakan Rama itu kan sesuatu yang sudah menjadi pengetahuan dalam masyarakat kita. Seseorang bermimpi lalu dia tanyakan kepada pandrita gitu ya, kepada orang cerdas gitu ya, kepada ulama. Secara saya mau menyebutnya apa itu ya, tapi begini, dia sudah punya perangkat yang dia peroleh secara turun-temurun gitu ya. Kalau mimpinya A, tafsirnya begini. Kalau mimpinya B, tafsirnya begini gitu ya. Jadi sudah ada tuh di kepalanya tuh, di kepala perangkat pandrita itu, ya kan? Nah, tapi yang memperoleh perangkat pengetahuan informasi terkait tafsir mimpi itu kan orang-orang tertentu aja gitu kan, orang tertentu. Jadi dapat ilmunya. Dulu itu eksklusif, bukan? Eksklusif. Jadi kalau Anda mau belajar itu ada syaratnya, ada caranya gitu ya. Ada tirakatnya gitu ya. Nah, seterusnya Anda belajar kepada orang tertentu, ya kan? Nah, yang Anda pelajari itu sebenarnya hanya kumpulan informasi, kumpulan data gitu ya, tentang mimpi-mimpi yang pernah ada dan tafsirnya begini gitu ya. Nah, orang inilah yang kemudian dipandang memiliki pengetahuan, dipandang memiliki kecakapan, dipandang memiliki keistimewaan gitu ya, untuk didatangi ketika kita ingin memperoleh informasi atau tafsir tentang mimpi kita ya. Nah, kita datang nih, lalu bawa mimpi saya begini. Mimpi kita itu juga sudah pernah dialami oleh orang lain. Dan tafsirnya sudah ada. Itu yang saya sebut tadi itu sudah punya perangkat di kepalanya. Jadi dia tinggal mengingat, oh mimpinya begini, tafsirnya begini gitu kan. Jadi dia sudah punya database untuk menjawab. Punya database. Jadi itu yang keluar, database-nya itu yang keluar kan. Jadi dia tinggal periksa aja gitu kan. Periksa di kepalanya. Oh gini tafsirnya begini gitu ya. Karena diturunkan secara turun-temurun oral. Nah, dia dari satu penerima ke penerima berikutnya gitu ya. Itu mengalami pengayaan gitu ya. Mengalami pengayaan. Mimpi gigi copot dan dihubungkan dengan orang meninggal itu sudah menjadi pengetahuan di banyak masyarakat gitu ya. Tapi kok terjadi begitu gitu ya? Terjadi begitu itu apa namanya kalau begitu? Adakah
korelasi Korelasi. yang pasti gitu ya, bahwa jika keluarga dekat mimpi tanggal giginya atau copot giginya gitu ya, maka dalam waktu dekat akan ada keluarga dekatnya yang meninggal gitu ya. Apakah korelasinya itu korelasi yang pasti gitu ya? Apa alat yang kita pakai untuk mengatakan itu korelasi yang pasti? Tidak ada. Tidak kan? Tidak ada. Selain bahwa dari beberapa pengakuan orang gitu ya yang mengalami mimpi itu, ya terjadi begitu gitu ya. Itulah sandaran yang dipakai bahwa kalau kamu mimpi tanggal gigimu, tafsirnya adalah ada orang dekatmu yang akan meninggal. Dalam kebudayaan lain, suara burungnya burung khas, burung tertentu. Suaranya khas. Kalau Anda dengar suara burung itu berarti berita bahwa ada keluarga dekat gitu ya yang akan meninggal. Itu ada dalam kepercayaan masyarakat Kutai. Ada juga dalam kepercayaan masyarakat Papua yang diteliti oleh Jared Diamond. Kan? Tapi kata Jared Diamond, wah susah juga itu karena itu burung endemik. Burung endemik. Jadi kalau setiap suara terus kita dengar terus tafsirnya begitu, wah tidak ilmiah gitu ya, kata Jared Diamond. Tapi tafsir mimpi itu memang belakangan baru ada verifikasi yang disebut sebagai verifikasi ilmiah, tapi itu juga ada derajat-derajatnya gitu, jenis-jenisnya bukan derajat-derajatnya gitu ya. Nanti kita bisa bicara panjang misalnya jenis-jenis mimpi gitu ya. Jenis-jenis mimpi itu ada mimpi yang berulang kan. Mimpi berulang dan ketika berulang bertambah itu ya. Ada tambahannya gitu kan. Ada juga mimpi dalam mimpi yang berlapis-lapis. Ya. Itu bukan Inception. Ada mimpi yang datang kepada kita kan timpa menimpa, serampangan aja gitu. Serampangan, acak. Ada kan? Ada. Kalau ketemu Kang Jaral Kak, serampangan itu. Serampangan. Enggak, itu bukan serampangan, itu harapan. Ini tapi misalnya itu mimpi ketemu orang tertentu. Sebelum sampai ke situ, jadi ada mimpi yang serampangan aja di kepala kita kan. Jadi ada kan mimpi yang begitu. Jadi kilasan-kilasan saja yang tidak saling terhubung itu gitu ya. Iya benar. Bukan satu cerita yang utuh bisa kita susun gitu ya. Iya benar. Bukan satu cerita yang bisa kita susun. Ada ya mimpi begitu ya. Kita semua pernah mengalami itu kan. Iya. Lagi capek sekali gitu kan, lelah sekali gitu ya. Lalu kita tidur dan dapat mimpi yang tidak jelas gitu, mimpi yang itu mungkin karena keseharian kita atau beberapa hari yang kita alami itu beban pekerjaan menumpuk dari melelahkan. Ya. Berarti Bang Charles sudah merasakan itu karena beban pekerjaannya sedang menumpuk sekarang. Sudah. Gini, kan ada orang mengalami kelelahan fisik tapi tidak kelelahan mental. Iya. Ada kan? Nah, ada orang yang itu mengalami kelelahan fisik dan mengalami kelelahan mental. Iya. Kelelahan mental itulah yang mendorong itu munculnya. Ada juga yang lain itu Kak, kelelahan ekonomi. Jadi dia ujungnya itu dia bunuh diri. Dia tidak mimpi kalau itu. Dia bisa tidur. Dia bisa tidur gara-gara hutang. Ada mimpi yang itu tadi yang berulang gitu ya, dan ada tambahannya gitu ya. Iya. Dua-duanya kalau mau ditafsirkan ya bisa gitu ya, tapi tafsirnya itu adalah tafsir yang tafsir yang arbitrer, duga-duga gitu ya, sekedar respons berdasarkan apa yang kita pernah dengar gitu ya. Intinya bukan sesuatu yang pasti yang bisa Tunggu dulu, kan tadi itu kalau soal copot gigi itu kan sudah ada database-nya sebelumnya. Tapi kalau kita melihat orangnya langsung, misalnya saya melihat bapak saya langsung meninggal. Padahal dia belum meninggal, bapak saya ini. Saya melihat mertua saya jatuh dari papan dan ternyata dia meninggal jatuh dari papan lantai 2. Persis sama. Itu tidak perlu ditafsirkan lagi. Itu kan dari database itu. Iya. Tapi cara saya melihat waktu dia jatuh dari papan itu sama skenarionya ketika dia jatuh meninggal dari lantai 2.
Ya. juga Itu saat bukan- memasang papan. Itu bukan mimpi itu visi, itu penglihatan. Nah itu saya bilang itu, Hmm. itu Oh, luar ya, biasa. penglihatannya, oh, ya. Iya. Ya, itu. Itu gimana itu? Dalam Dan itu tidak terjadi sama saya. Dia terjadi Ya. juga ke istri saya. Tetapi beda waktu. dalam tradisi agama kan kita mendengar tentang visi itu kan, visi itu, penglihatan itu gitu ya. Iya. Itu diberikan kepada orang-orang tertentu. kan? Orang tertentu, Bray. Wah, iya, diberikan kepada orang-orang tertentu. Tapi orang-orang yang dimaksud tertentu itu begini. Yang dimaksud tertentu itu Itu buru-buru harus disampaikan ini. Tidak usah dengan kayaknya saya jadi lupa. Dalam istilah lain itu disebut kasyaf. Ya, Kasyaf. Bray, kasih siapa, Bray? Ini di sensor ini Sadri nanti. sensor. Iya. Nanti dia ain Kak. Nanti dia dapat penyakit Enggak, nanti ain. saya jadi dukun. Saya tahu percaya bahwa diri saya dukun. Kasyaf. Kasyaf. Iya itu Jadi dalam dukun. ya terjemahan yang bagus itu tadi itu visi gitu ya. Jadi penglihatan itu. Orang-orang yang memiliki kemampuan seperti itu memang orang-orang tertentu. Orang tertentu itu dua gitu ya. Dua. Berita buruknya. Satu karena dia melakukan Kejahatan. tirakat, ya kan? Tirakat. Ya, dia melakukan tirakat, dia melakukan edukasi terhadap dirinya gitu ya. Dirinya. Jadi ada amalan, ada ritus-ritus tertentu gitu ya yang dia lakukan, lalu dia memperoleh visi. Kayak gimana? Setahu saya tidak ada ritus-ritus. Nah, ada orang tertentu kedua gitu ya. Nah, orang tertentu kedua itu adalah orang yang memiliki kedekatan dengan Setan. bukan. Kau juga Sadri. Jin. Kedekatan dengan orang yang alim. Jin. Enggak, memiliki kedekatan dengan orang yang dia mimpikan itu. Oh ya, benar itu. Kalau itu benar. Tuh, orang yang dia mimpikan. Jadi dia memperoleh visi, tapi bukan visi yang umum, visi yang tertentu, yang spesifik ya. Nah itu hanya visi-visi sesuatu yang bersifat dekat dengan dirinya. Oh iya, jadi bisa jadi misalnya Nah. saya memimpikan Calo atau kita atau Ya. Hamra. Ya. Insya Allah saya akan kabari langsung kalau saya sudah melakukan. Nah, itu sudah Nah, dibuktikan Kak. Sadri sudah buktikan itu. Jadi dia sudah 2 kali bilang ke saya bahwa kau ini Calo, nanti kau jadi dosa ini, jadi PNS nanti kau ini. Iya, di waktu saya berada pada titik paling terpuruk dalam hidup saya, dia belum Iya. menggigit saya. Waktu di Iya. rumah di sini sama di Capo. Ya. Enggak lah, itu motivasi, itu motivasi Oh, saja, bukan penglihatan. Ulang kau sotak kau ini. Tapi dia lebih banyak sotaknya daripada benarnya. iya itu dalam bahasa Makassar itu tapu. Tapu, iya tahu tapu. Tapu. Weh, Suruh bikin film tapu. Itu narasumbernya Sadri Rama. Yes. Tapi kalau berjudi Kak, saya selalu kalah. Jadi tidak mungkin tapu itu. Iya. Tahu dalam masyarakat kita itu ada pandrita, ada sandro. Sandro, kan? Sandro. Iya. Ada pandrita, ada sandro. Sandro. Kalau pegawai Sara beda lagi. Wah itu Kemenak kalau itu KUA kalau pegawai Sara. Ini berarti Kemenak ini membuat istilah yang menurunkan derajat orang-orang yang punya kapabilitas untuk bicara tentang kayak spiritualitas itu. Jadi dia menggunakan bahasa yang menurunkan itu. Iya. Istilah sirapan Rita, Sandro di ruang menjadi pegawai Sara. Iya. Saya Bang. Luar Nah, biasa. itu mimpi Kak, itu mimpi. Sekarang pertanyaan berikutnya. Bentar, itu Ketindisan Sandro atau- dulu. Sandro. Oh, iya, Sandro. Pandrita sama Sandro itu kan. Jadi Pak Pandrita itu kan sebenarnya disematkan kepada orang yang memiliki pengetahuan yang bersifat spesifik. Pandrita Lopi. Pandrita Lopi. Iya. Itu spesifik. Jadi dia
dia ulama kapal gitu kan. Ulama kapal. Ya, ada. Lopi itu kapal. Iya, kapal. Jadi dia ulama segala hal yang terkait dengan perahu. Jadi dia arsitek sebenarnya gitu kan. Oh Arsitek. iya. Arsitek. Tapi dulu nggak ada istilah itu. Jadi kita hanya punya istilah umum pandrita gitu kan. Cendikia. Ada pandrita yang kemampuannya mengobati. Ya kan? Ada pandrita yang kemampuannya mengobati. Itu disebut apa? Disebut Sandro. Disebut Sandro. Tapi Sandro itu nanti ada yang, tapi itu misalnya bidan, gitu kan? Iya. Sandro Pamana. Ya, Sandro Pamana. Apa namanya itu? Hah? Sandro Pamana apa? Ini Idato. Bukan. Sandro Pamana masa? Sandro Pamana. Iya. Enggak, ya, paling Sandro Pamana Mami disebut. Oh, Sandro Pamana Mami. Iya. Dan masih aktif mengikuti kegiatan-kegiatan puskesmas. Ada nama lain itu, Pak? Puskesmas ya. Iya. Ya, ingat baik-baik. Ada nama lain itu, Pak? Ada ya, ada. Ingat baik-baik. Coba. Oh ya. Chat dulu. Itu yang kami tahu itu. Sandro Pamana. Sandro Pamana. Iya. Ada namanya. Jia. Kira Jia. Oke, nah itu ya. Ada Sandro. Ya kan? Ada pandrita, ada Sandro. Kalau yang itu kayak yang di Galesong yang sering diminta untuk apa namanya itu kalau yang tradisi Songkabala. Siapa itu? Baca kita. Yang mana? Yang disering dipercayakan untuk Songkabala. Ya. Oh, itu Kak kuncinya. Kalau jauh kunci. Kalau kita di sini apa sih? Pak baca kita. Lain. Begini. Istilah lain aja itu Androng Guru. Pandrita itu ya. Pandrita aja ya. Pandrita, tapi dia kemampuannya itu ya. Songkabala. Kan tidak semua juga pandrita bisa diminta untuk melakukan itu ya. Hilang suaranya, Lau. Nggak ada suaranya. Dia mute, Kak. Dia mute. Dia bicara sama dia mute. Dia ngobrol sama. Nah, itu apa namanya? Pandrita, tapi dia spesifik Songkabala. Gitu. Jadi kalau ada misalnya orang yang dapat mimpi, terus mimpinya dia ceritakan, lalu ditafsirkan, oh mimpi ini akan ada bala gitu ya, akan ada bencana terjadi di kampung kita gitu ya. Nah, kita harus menangkal itu gitu ya. Songkabala. Songkabala itu ya menangkal bala itu gitu ya. Iya. Dekat-dekat dengan bongkai itu tadi, bongkai. Kanca pernah mengalami itu kan yang di Songkabalai apa? Ya. Waktu kecil. Ini Songkabalai, Kak. Kanca pernah itu. Saya. Jadi ibu mimpi gitu kan, ceritakan bla 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 gitu kan. Ini perlu Songkabala gitu ya. Saya diruat langsung oleh. Iya.